Sebelum ceritanya dimulai, apabila pembawaan Mimin kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu Mimin beliin kopi biar lebih semangat bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, naga betina mengatakan jika mata Yeking sekarang adalah mata naga yang sama seperti miliknya. Saat ini mata Yeking terhubung dengan saraf milik naga betina. Penglihatannya juga sama dengan penglihatan naga betina. Hubungan antara mereka tidak dapat diputuskan. Inilah yang disebut sebagai perjanjian mata naga. Yeking terkejut setelah mendengar penjelasan dari naga betina. Naga betina menambahkan jika Yeking sebelumnya pernah menjanjikannya dengan keterampilan mengintipnya. Naga betina meminta Yeking untuk mengaktifkan itu dan menampilkan dirinya lagi. Naga betina mulai mengaktifkan mata pengendaliannya. Dia akan mengendalikan mata naga yang ada pada Yeking. Naga betina mengatakan bahwa Yeking pernah menjanjikannya dengan keterampilan mengintipnya. Jadi sekarang naga betina menyuruh Yeking untuk mengaktifkan kembali keterampilan itu dan melihat dirinya. Tiba-tiba mata Yeking mulai tak terkendali. Matanya mulai dikuasai oleh naga betina. Dia terkejut, tiba-tiba ini terjadi lagi. Tak lama kemudian, sosok bayangan dari dirinya yang berwarna merah muncul dari mata Yeking. Tak hanya itu saja, bahkan kesadaran Yeking pun bisa berpindah ke tubuh itu. Yeking pun terdiam mengetahuinya. Tak hanya Yeking saja yang menjadi dua, bahkan tubuh naga betina pun menjadi dua. Melihat tubuh yang satunya, naga betina sangat kagum atas tubuhnya yang begitu seksi. Dia menyuruh Yeking untuk melihatnya. Kemudian, sembari tersenyum, naga betina mengatakan kalau mulai dari sekarang, mata pengamatan Yeking telah ditingkatkan menjadi pandangan naga. Kemudian, Yeking bertanya, apa yang berbeda dari sebelumnya? Naga betina pun menjelaskan. Naga betina dapat menggunakan pengetahuan naganya untuk menafsirkan informasi bagi Yeking. Selain Yeking, tak ada yang bisa mendeteksi keberadaan naga betina. Sebagai penawaran pembukaan khusus, satu pertanyaan akan naga betina hitung sebagai satu item yang luar biasa. Oleh sebab itu, hutang Yeking bertambah lagi satu barang, dan sekarang totalnya adalah 401 barang. Tentu saja keputusan sepihak itu membuat Yeking sangat marah. Kembali ke masa sekarang, naga betina tertawa bahagia di hadapan Yeking saat mengingat kejadian waktu itu. Sedangkan Yeking sedang terlihat menahan amarahnya atas perlakuan yang telah dilakukan oleh naga betina. Dan Liu Xingran, dia hanya terdiam saja, tak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Yeking. Tiba-tiba, Yeking mengatakan kalau naga betina sangat tidak tahu malu dan serakah. Teriakan Yeking itu dia lakukan di hadapan Liu Xingran. Tentu saja, hal itu membuat Liu Xingran sangat sedih dan hampir menangis. Yeking lupa jika naga betina yang muncul itu hanyalah visual yang ada di mata kirinya saja, sedangkan Liu Xingran tidak bisa melihatnya. Liu Xingran langsung memeluk tubuh Yeking. Dia langsung meminta maaf atas semua kesalahannya. Dia memang bukanlah seorang kesatria yang kompeten. Bahkan, dia sama sekali tidak bisa melindungi baris belakang. Hal yang dilakukan oleh Liu Xingran membuat Yeking salah tingkah. Pipinya memerah dan dia sangat malu. Yeking panik dan dia mencoba menenangkan Liu Xingran. Yeking mencoba menjelaskan bahwa apa yang dia katakan itu bukanlah tentang Liu Xingran, melainkan tentang orang lain.
Liu Xingran masih salah paham. Dia tetap menganggap dirinya yang salah karena dia secara terburu-buru membahayakan semua orang demi kepentingannya sendiri. Tentu saja, apa yang dilakukan oleh mereka berdua disaksikan oleh Fa Xiong dan petugas di sana. Fa Xiong mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ye Qing, bahwa sebelum mereka dapat menghadapi kehidupan yang lebih kuat, mereka harus menjadi diri yang lebih kuat terlebih dahulu. Kata-kata itu masuk ke dalam otak Fa Xiong. Kemudian petugas di sana bertanya kepada Fa Xiong tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, serta apa yang dihadapi anggota tim Fa Xiong, sehingga mereka tidak ada yang keluar sama sekali dari dalam abis. Fa Xiong mengatakan jika dia telah membuka pintu berangkas harta karun dan kemudian mereka melihat cahaya emas di sana. Mendengar kata emas di dalam sana, mata petugas itu pun langsung memancarkan cahaya. Petugas itu bertanya apakah ada banyak harta di dalam sana. Tapi jawaban Fa Xiong mengecewakan. Fa Xiong mengatakan jika abis itu kosong, di sana tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah hamparan pasir berwarna emas, dan semua pasirnya berwarna emas. Petugas itu bingung dan heran. Sebenarnya yang ada di dalam sana adalah pasir ataukah emas? Kemudian Fa Xiong mendekat ke arah Ye Qing. Dia mengatakan jika dia ingat sesuatu. Fa Xiong ingat kalau Ye Qing sangatlah kuat, namun dia tidak ingat apa yang Ye Qing lakukan di berangkas harta karun itu. Fa Xiong bertanya apa yang Ye Qing lakukan di sana. Fa Xiong memastikan apa yang Ye Qing bilang sebelumnya, bahwa harta karun akan dibagikan secara merata, satu untuk Hunting Heart dan satu untuk Scavenger Home. Jadi hartanya akan dibagikan 50-50. Fa Xiong tertawa sembari mengatakan terus jika hartanya harus dibagi 50-50. Sembari memegang tubuh Liu Xingran yang sedang tidak berdaya akibat kena mental mendengar ucapan dari Ye Qing sebelumnya, Ye Qing mengatakan jika Fa Xiong seharusnya berterima kasih kepadanya dan kepada Scavenger Home, dan seharusnya Fa Xiong lah yang harus membagi sampah mereka kepada Scavenger Home. Di belakang Ye Qing, naga betina mengatakan kalau dia sebelumnya sudah mengatakan kalau menyembunyikan harta karun naga di ngarai, Ye Qing tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui keberadaan naga betina itu. Namun, mengapa Ye Qing tidak menghabisi Fa Xiong saat itu? Menurut Ye Qing, membiarkan Fa Xiong hidup itu akan berguna baginya, atau lebih tepatnya berguna bagi rekan setimnya. Iblis bayangan itu memiliki kemampuan membaca ingatan, jadi Ye Qing bisa merubahnya sedikit. Selain itu, Ye Qing juga membutuhkan saksi mata untuk memberikan beberapa informasi palsu. Akhirnya, naga betina pun akan mengikuti rencana Ye Qing. Namun, jika dia tidak melepaskan sinyal harta karun, maka semua orang akan tersesat di gurun merah muda yang tak berujung itu. Panel berpindah di rumah sakit kota. Karena nilai keberuntungan Wu Ming terlalu rendah, jadi dia tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit. Jadi, Wu Ming hanya bisa menunggu di luar saja. Sedangkan di dalam, terlihat Yao Tang sedang terbaring tak sadarkan diri di kamar ICU rumah sakit. Ye Qing, Yi Ling, dan Liu Xingran menatap khawatir melihat keadaan Yao Tang yang terbaring tak sadarkan diri di dalam. Mereka tak bisa masuk dan hanya bisa memandangi tubuhnya dari jendela kaca di luar ICU. Yi Ling mengatakan kalau Yao Tang mengalami banyak patah tulang dan kerusakan organ dalam. Mantra penyembuhan Liu Xingran hanya bisa memperlambat parahnya cedera dan tidak bisa mengobatinya. Namun itu sangat berguna bagi mereka saat menunggu ambulan datang menjemputnya dari luar abis. Tapi luka-luka Yao Tang telah terkontaminasi oleh abis. Beberapa cedera kritis sepertinya akan sulit untuk disembuhkan di luar abis. Ye Qing terkejut mendengarnya. Dia menanyakan apakah tidak bisa Yao Tang dibawa kembali ke dalam abis untuk dirawat di sana.
Yiling memberitahukan kepada Yeking bahwa mereka adalah kelompok pengumpul sampah. Jadi anggota sejenis mereka tidak memiliki wewenang untuk perlakuan khusus seperti itu. Tapi uang bukan masalah bagi Yeking. Dia mampu membayarnya. Menurut Yiling, itu tidak akan bisa, sebab ini adalah aturan khusus dari para pemimpin guild dunia. Mereka tidak akan mengizinkan masuk ke dalam abyss sendirian. Untuk dapat masuk ke dalam sana, mereka harus menunggu permohonan izin mereka disetujui. Setelah perburuan abyss itu, Hunting Heart telah hancur sepenuhnya. Sementara semua orang dari Scavenger Home semuanya selamat. Berdasarkan hal itu saja, mereka sangat beruntung karena mereka tidak dijadikan objek penyelidikan khusus. Yiling berharap jika Yeking tidak akan menimbulkan masalah lagi. Yeking pun paham jika cedera dari luar abyss tidak akan dapat diobati di dalam abyss. Sebaliknya, jika mendapatkan cedera dari dalam abyss tidak akan bisa diobati di luar. Kemudian Yeking mengeluarkan sebuah botol ramuan penyembuh khusus yang dia dapatkan dari naga betina. Karena kebutuhannya sudah sangat mendesak untuk dapat menyembuhkan Youtong, Yeking harus menggunakan itu untuk menyembuhkannya. Yiling terkejut. Dia mengetahui bahwa yang dibawa oleh Yeking itu adalah sebuah ramuan pemulihan super. Yiling sebelumnya hanya pernah melihat satu di lelang kelas atas. Tapi ini barang yang didapatkan dari dalam abyss. Jika meminumnya di luar abyss, maka tidak akan ada efek penyembuhan. Menurut Yeking, memang tidak akan ada efek penyembuhan yang terjadi. Tapi ramuan itu dapat memberikan status penguatan kepada orang yang meminumnya. Yiling sangat kagum mendengarnya. Ramuan itu terlihat sangat luar biasa karena dapat memberikan peningkatan status. Namun, Yiling tak paham status apa yang akan meningkat. Yeking menjelaskan jika ramuan itu adalah sebuah ramuan legendaris yang diperkuat oleh air liur naga. Ramuan itu dapat sangat memperkuat konstitusi seseorang untuk jangka waktu tertentu. Dalam hatinya, Yeking awalnya hanya ingin membawa ramuan itu kepada Xiaoyu, tapi Youtong lebih membutuhkan daripada Xiaoyu. Jadi Yeking akan memprioritaskan Youtong terlebih dahulu, dan Yeking akan mendapatkan yang lainnya nanti untuk Xiaoyu. Yiling masih saja kagum melihat ramuan itu. Dia menanyakan dari mana Yeking mendapatkannya. Yeking mencoba membuat alasan dengan mengatakan jika dia mendapatkannya dari tumpukan sampah. Kembali ke beberapa waktu yang lalu saat masih di dalam abyss. Sebelum Yeking keluar dari abyss, dia ingin meminta sesuatu kepada naga betina. Naga betina bertanya apa yang diinginkan oleh Yeking darinya. Sembari mengeluarkan sebuah botol ramuan, Yeking mengatakan dia sebelumnya pernah mendengar bahwa seluruh tubuh naga adalah harta karun, dan banyak harta karun rahasia di dalam berangkas terkuat dari bahan-bahan yang berasal dari tubuh naga. Yeking baru saja melihat resep unik di sudut gulungan rahasia di perpustakaan. Selain botol ramuan penyembuhan super sebagai pelarut, juga membutuhkan setetes air liur naga sebagai bahan utamanya. Jadi, Yeking meminta setetes air liur naga kepada naga betina untuk menyempurnakan ramuan penyembuhan super miliknya. Padahal, Yeking hanya menginginkan setetes air liur saja. Namun, naga betina langsung menuangkan seluruh ramuan itu ke dalam mulutnya. Setelahnya, dia langsung memuntahkannya kembali ke dalam botol itu. Setelahnya, Yeking telah mendapatkan obat kumur naga, versi peningkatan dari ramuan penyembuhan super. Ramuan yang diracik secara acak. Selain efek yang diinginkan, ramuan ini juga memiliki efek acak dan status yang ditambahkan. Tidak dapat diidentifikasi, hasilnya baru dapat terlihat setelah diminum. Naga betina menambahkan, jika Yeking menginginkan lebih banyak air liurnya, naga betina membuang banyak saat dia sedang tidur. Yeking boleh mengambilnya sesuka hatinya. Namun, Yeking mengatakan jika resepnya hanya membutuhkan 1 tetes saja, dan itu sudah cukup.
Kembali ke masa sekarang, Ye King mengatakan bahwa Yaotong membutuhkan daya pemulihan yang lebih kuat. Tapi Ye King tidak yakin apa efek tak terduga ini akan menyebabkan kerugian. Tiba-tiba Yaotong batuk-batuk. Hal itu mengejutkan Ye King dan yang lainnya. Ternyata Yaotong mendengarkan pembicaraan mereka. Dia mengatakan jika dia sudah pernah mati sekali, jadi dia tidak takut mati lagi. Bahkan jika ramuan itu adalah racun, dia akan tetap meminumnya sampai tetes terakhir. Yaotong memohon kepada Ye King agar dia diberikan kesempatan terakhir dan meminum ramuan itu. Setelahnya, dia berjanji akan menjadi lebih kuat lagi. Yaotong juga ingin menjadi seseorang yang dapat berdiri dengan dua kakinya sendiri. Apakah yang akan terjadi terhadap Yaotong setelah meminum ramuan itu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.